Halo Kaniar, apa kabar? Baik, Selamat yang malam baik. Kak. Maaf mengganggu waktunya ya Kak malam-malam. Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya, Sans atuh. sebelumnya aku mau ngucapin selamat malam nih Kak. Perkenalkan, nama saya Debbie Marta Novianti Sibuya. Kakak bisa panggil saya Debbie. NBI 11519000156. Kebetulan saya mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Nah, pada malam hari ini saya sedang bersama Kak Niar. Halo Kak Niar. Halo. Kaniar sendiri ini adalah owner dari Loja Cafe yang bertempat di Sangatta. Kak, bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, sebelumnya halo, selamat malam Debbie dan teman-temannya mungkin. Malam. Nama aku Maniar Turnip. Kebetulan juga aku masih sepantaran sama Debbie tapi kuliahnya beda di Universitas Atmajaya Yogyakarta semester 4 juga. Eh ya, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak Kaniar buat perkenalannya. Kita mulai saja ya Kak wawancaranya. Oke. Hal yang pertama aku mau nanyain ke Kakak, apa sih jenis usaha yang Kakak sedang geluti sekarang? Mungkin jenis usaha yang aku gelutin sekarang itu termasuk ke bidang food and beverage ya. Jadi minuman sama makanan, terus masuknya ke buka kafe gitu. Um, Bisa dijelaskan mungkin Kak, jenis apa kafe kakak ini namanya apa, mungkin asal usulnya apa, bertempat di mana? Jadi kafe aku ini tuh namanya Lojaka. Seingatku, Loja itu bahasa daerah apa gitu kan, artinya itu kedai. Jadi ya Mhm. kedai yang buat makanan gitu, jadi kayak masih kedai kecil-kecilan. Nah kebetulan juga aku buka kafenya kan masih kecil-kecilan. Nah terus kafe aku ini tuh bertempat di kota Sangatta di Kalimantan, di salah satu kota di Kalimantan Timur, di perumahan perumahan lembah atau bukit ya, di Jalan Antrasit gitu Oke, baik Kak. untuk alamatnya. Em, Apa sih alasan kakak untuk membuka usaha loja kafe ini ya kak ya? Hmm. Jadi alasan yang pertama itu mungkin ya jujur aja buat nambah-nambah uang jajan kan, nambah-nambah cuan. Terus aku juga pengen ada kayak punya pengalaman di bidang bisnis gitu, nah apalagi di bidang bisnis minuman sama makanan kan. Nah kebetulan juga pas awal-awal buka itu di daerahku ini, di kotaku ini tuh kayak kafe-kafe buat tempat nongkrong tuh masih jarang gitu loh buka. Jadi ya mungkin karena masih jarang ya aku coba aja buka, siapa tahu rame gitu kan ya. Nah pas awal-awalnya itu juga kebetulan rame, teman-teman aku datang sering nongkrong di situ gitu deh. Baik kak. Pertanyaan ketiga nih ya kak ya. Kakak kan tadi bilang kakak masih mahasiswa semester 4 di Universitas Atmajaya ya kak ya. Sedangkan kakak sendiri sudah mempunyai kafe, bisa dibilang pasti udah ramai kan kak, dan udah besar, udah ditabangi orang. Em, Kakak itu punya modal dari mana sih kak buat membangun kafe ini? Modal awalnya ya pasti awal-awal banget tuh dari tabunganku kan, tabunganku sendiri sebagian sama ada dibantu sedikit sama orang tua. Nah tabunganku ini sumbernya dari mana? Tabunganku itu sumbernya dari uang bulanan yang aku tabung dikit-dikit selama aku ngekos di Jogja. Jadi kayak di Jogja tuh Hmm, aku udah kayak punya pikiran, ih buka aja dulu lah, lagi sepi kan. Kafe kecil-kecilan di Sangatta, ya udah aku buka. Aku balik ke Sangatta, pas kayaknya ya gitu baru aku buka kecil, masih ya kafe-kafe kecil buat nongkrong teman-teman doang. Datang deh rame gitu. keren kak. Em, Thank you, Kakak thank ini you. udah lama nggak sih? Udah berapa lama mungkin menggeluti atau udah berapa lama mungkin kak kafe ini berdiri? Kayaknya masih bentar sih untuk masuk ke dalam durasi bisnis itu, mungkin masih bentar karena masih 4 tahun kan. Bukanya tuh dari tahun 2018. Nah 2018 itu kan uh, masih SMA ya mungkin ya. Ya Iya, itu iya. masih dibantu sedikit-sedikit sama orang tua gitu. Yang bukanya masih
dikelola sama orang tua waktu itu. Nah, baru pas sudah mulai masuk kuliah aku kelola sendiri gitu. Ya masih 4 tahun lah dari 2018. Oke, baik Kak. Nah, kan ini kan kafe nih ya Kak ya. Mungkin Kakak bisa jelasin gitu apa-apa aja sih menu yang ada di Loja Cafe ini Kak? Nah, buat menunya itu untuk minuman ada 4. Jadi ada kopi itu yang utama banget kan. Kopi, terus milk yang enggak non kopi, terus soda, terus ada mocktail. Terus untuk makanannya itu mungkin ada gorengan, terus ada ayam geprek, ayam katsu dan lain-lain Ya. gitu. Nah, di kafe Loja Kakak sendiri ini berapa sih Kak karyawan yang kerja di kafe Kakak? Untuk untuk karyawan tuh karena mungkin kafenya masih kecil kan, jadi Ya. aku minta bantuan temanku saja sendiri 2 orang. Nah, tambah aku 3. Jadi ya belum berani sih nge-hire lebih dari 2 Ya. orang ini kan. Soalnya juga kafenya masih kecil. Jadi minta bantuan dulu sama teman ini 2 orang. Gitu. Jadi memanfaatkan teman-teman juga ya Kak ya? Iya, kan Iya. mereka juga bisa sekalian kerja nongkrong gitu. Iya benar-benar Kak. Ya nggak Biar salah. kafenya juga nggak sepi-sepi terus benar ya Kak ya Kak? Iya, benar. Em, ini nih Kak, sehari itu kira-kira itu habis berapa sih Kak? Misalnya menunya atau orang pesan atau mungkin berapa per hari pelanggan yang kira-kira datang ke Loja Cafe gitu Kak? Kalau buat minumannya sendiri kan paling banyak yang dipesan minuman ya. Paling sehari itu bisa di 30 sampai 50 cup. Terus kalau untuk orang-orang yang datang kan biasa teman-temanku sendiri, kadang ada yang cuma datang-datang gitu kan, yang take Iya. away itu paling 30 orang. Ya 30 orang. Kadang per hari juga bisa cuma 5 orang, tapi mereka nongkrong terus kan kayak Iya. dari sore sampai malam. Nah, itu mereka pesannya berulang gitu loh. Ya gitu, Hmm, jadi kadang mereka pesannya awalnya 5 cup, terus karena nongkrongnya udah lama, minumannya habis, mereka keasik, pesan lagi gitu. keasikan ya Kak, karena Kak Singa nongkrongnya. Iya, Kan kan gak apa-apa Kak, pemasukan dikit-dikit, biar aja lama yang penting dia iyo, terbeli gitu ya Kak. benar benar benar. Em, Kira-kira nih Kak, kan Kakak kan udah sambil kerja juga ya di kafenya Kakak. Hmm. Best sellernya menu di Laja Cafe itu apa sih Kak? Menu best seller ya. Kalau kopi itu ada Baileys. Baileys itu kopi sama coklat gitu, terus kopi susu, aren. Terus kalau untuk non kopinya ada red velvet, ada matcha, terus ada cookies and cream frappe. Terus untuk makanannya ya paling ayam geprek, pisang keju gitu. Itu sih yang biasa dipesan-pesan terus gitu. Em, Kakak kan yang punya Loja Cafe. Mm. Ada kriteria nggak sih Kak kalau misalnya ada barista yang mau ngelamar ke Loja Cafe gitu Kak? Harus gimana? Harus tahu kopi atau tahu art cafe atau gimana gitu Kak? Kalau itu sih kayaknya nggak perlu ya, soalnya kan kalau buat yang paham-paham kopi itu nggak terlalu penting sih, soalnya kan kalau misalnya mereka mau belajar ya pasti aku ajarin dikit-dikit. Terus kalau Benar. untuk kriterianya sendiri sih, aku masih ya jujur-jujur aja ya, kan yang dicari tuh cewek gitu kan, Iya. jadi kayak aset gitu loh, kan orangnya Oh, kan ya yang berpenampilan berpenampilan menarik lah ya. menarik. Nah, karena kalau misalnya yang datang ke kafe kan biasa orang main nongkrong-nongkrong kan cowok-cowok. Kalau yang dilihat pegawainya juga cowok kan kayak agak males gitu. Kalau cewek kan kayak seneng gitu kan. Iya benar-benar Kak, benar. Terus ya terus kalau yang karyawan sih yang aku carinya nggak cari sih, paling aku nyarinya teman-temanku yang aku minta tolong itu yang bisa apa sih yang easy going gitu loh, yang cepat Mm-mm. akrab sama orang, kayak ya mungkin kadang sifat yang so asik atau SKSD itu diperlukan karena biar buat impressionnya ke pelanggan tuh biar kayak pegawai Loja nih ramah ya, datang lagi ke sini gitu. Oke Kak. Em, Kak, sekarang kan ini lagi masa pandemi ya, udah hampir 1,5 tahun kita ngalamin masa Hmm. pandemi yang nggak kelar-kelar.
Apa sih Kak dampaknya buat Loja Cafe sendiri? Dampak pandemi buat kafe Kakak? Dampak pandemi yang pertama sih pasti pendapatannya menurun ya, karena yang pas awal-awal Maret tahun 2019 itu ya, awal-awal pandemi, tiba-tiba disuruh lockdown nih satu kota, nggak ada yang datang, kadang cuma tetangga yang datang, ya gitu pendapatan nurun. Terus di daerahku juga di Kota Sangatta ini ya kayak ada jam malam gitu kan, karena perumahannya masih perumahan perusahaan. Iya. Jadi kayak pembatasan PSBB-nya itu ketat kan, jadi ada jam malam. Terus karena ada jam malam ini, kadang kan biasa buka tuh sampai jam 1 atau jam 2 malam, itu kan masih ada yang nongkrong. Nah sekarang itu karena ada jam malam, jadinya tutupnya lebih cepat, kadang bisa jam 9, kadang jam 10. Nah jadi karena tutupnya lebih awal, jadi bukanya juga harus lebih awal, yang biasa jam 5 harus buka dari jam 12. Nah jam 12 ini kan orang masih sepi-sepi ya, kayak nggak ada yang Iya, mau benar. nongkrong karena panas. Nah jadi aku harus kayak berusaha lagi buat promosiin biar ada yang datang pas siang gitu. Nah itu sih, selain pelanggan yang sepi juga datang. Tadi kan Kakak bilang ini di perumahan milik perusahaan ya Kak ya? Mm-mm. Itu kira-kira ada nggak sih mungkin warga-warga di kompleks itu yang pernah komplain karena kan kafe biasanya nggak mungkin sepi ya kan, Hmm, pasti selalu rame, benar benar ada orang benar. cerita ngobrol rame itu kan Kak, apalagi aku lihat di Instagram nih kan Kak, di Loja Cafe ini ada outdoornya kan ya Kak ya, jadi itu ada Ya, sempat nggak sih orang-orang warga-warga kompleks itu komplain tentang ribut gitu Kak? kalau komplain ya pasti sering ya, apalagi yang pas awal-awal buka kan, yang masih belum pandemi itu kan, banyak orang datang. Orang-orang juga sering main game di situ, ketawa-ketawa. Apalagi kayak kafe ini rumah tetangga kan sebelah-sebelah Iya didempet benar-benar. sama depan juga. Nah pasti yang sekitarku itu ya seringnya komplain gitu, kayak bisa nggak tolong tes tahu apa pelanggan-pelanggannya, suaranya dikecilin, atau enggak kadang langsung nelpon nih orangnya, tolong dong itu biar pelangganmu disuruh diam gitu, atau enggak Mm-mm. tutupnya lebih cepat, ini ya, itu sering sih. Nah terus solusiku itu ya aku negur mereka tuh ya nggak langsung datang ke mejanya, mungkin aku datangin mereka ke mejanya, Mbak, Mas, tolong suaranya dikecilin, ini di daerah perumahan. Iya benar. Terus kadang juga kalau mereka udah mau pulang, aku ingatin gitu kalau suaranya agak dikecilin gitu. Gitu aja sih. Em, Apa lagi ya Kak? Em, ini Kak, pernah sempat mikir nggak sih Kak buat nyerah dalam berusaha? Hmm, kalau itu ya pasti pernah ya, apalagi aku masih kuliah kan. Benar. Ya. Tapi kalau aku mikir kayak berhenti gitu kan, tutup nih kafe. Aku mikir lagi ke awal. Tujuanku buat ini kan buat nambah cuan ya. Nanti kalau uang jajan Mm-mm. tambahanku nggak ada, aku jajan dari mana? Benar, Jajan benar, utama benar. kayak minta sama orang tua kan gak enak. Terus sayang juga sama pelanggan-pelanggan yang udah loyal gitu loh, sering Iya datang ke benar. kafe. Teman-temanku juga yang masih di Sangatta kayak, ih nggak ada lagi tempat nongkrongku nih, nggak gimana ya yang nyari harganya pas, terus yang Mm-mm. menunya juga udah pas di lidah mereka kan, kayak sayang Iya gitu. benar-benar. Yang gitu sih. Kak, aku kan sempat ngeliat nih di Sanata. Hmm. Ternyata bukan cuman ada Larja Cafe, tapi banyak kafe-kafe yang lainnya. Itu pernah ngerasa kayak minder nggak sih? Atau mungkin tersaingi gitu, oh ada kafe yang lain, nanti kafeku Hmm. bakal sepi gimana gitu Kak? Kak pernah berpikir kayak gitu nggak sih Kak? Kalau itu ya pasti pernah ya, apalagi mereka, kalau aku lihat ada beberapa kafe yang promosinya tuh kayak kayak lebih apa sih, lebih gaul gitu lah. Kadang Iya, mereka buatnya di aplikasi TikTok ini, buat di Snapgramnya lebih gaul. Kalau ya mungkin aku juga dari situ ya, aku mungkin agak iri gitu ya, nggak iri sih, kayak apa sih, kayak aku insecure dikit gitu kan. iya Tapi aku lihat lagi di point of view, sudut pandang lain itu, aku mungkin bisa belajar kan. Kayak, kalau mereka kayak lebih kayak gini, mungkin aku harus bisa lebih di Snapgram mungkin, atau mungkin bisa minta tolong temanku editin video atau apa. Terus kalau soal pelanggan, ya mereka kan pelanggannya nggak tetap kan, sementara aku cari yang kekurangan tetap. sama kelebihanku. Mm-mm. Kalau misalnya aku bandingin di kafe ini, mereka pelanggannya nggak ada yang tetap, mereka pelanggannya ganti-ganti terus, tapi
ya mungkin banyak terus-terusan datang. Nah kalau aku pelangganku, banyak teman-temanku nih pelanggan yang loyal. Itu mereka pelanggannya loyal, tapi mereka pesannya banyak. Nah di situ sih mungkin kelebihanku. Aku punya pelanggan loyal, sedangkan mereka ya mungkin ada tapi sedikit, Iya, nggak sebanyak aku gitu loh, gitu sih. Em, kakak punya kakak punya strategi sendiri nggak sih dalam em, Apa tuh? dalam ini kak supaya ngebuat kafe kakak itu tetap dipandang orang, aku pengen keluar nih gitu biar nggak bosen. Hmm, kadang sih kalau misalnya ada nih temanku yang bisa ngedit editing video kan, jadi aku kayak buat video video profil sih, ya semacam video profil lah. Mm-mm. Kayak misalnya aku lagi minta tolong temanku videoin pas aku lagi buat kopi gitu kan. Terus kadang misalnya kalau ada yang pesan makanan sama minuman, terus tampilannya cantik kan aku foto, terus masukin ke Snapgram, edit sedikit filternya kan. Terus kadang juga misalnya kalau ada yang take away itu ada Mm-mm. cup yang desainnya khusus buat take away. Jadi biar mereka biar ada sedikit peka gitu loh kalau Ya mereka udah. yang take away itu bisa snapgram terus kita di tag ke cafe kita baru nanti kita repost deh gitu. Wah, menarik banget nih kak. Nah, kak, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih kak. Pertanyaan Hmm. yang terakhir. Kakak punya tips and trick nggak sih buat para pengusaha muda atau para pengusaha di luar sana atau orang yang ingin memulai apa mulai berusaha membuat usaha tapi masih merasa takut gitu dalam memulai usaha gitu. Ada nggak sih Kak, tips and triknya? Kalau tips and trick sih buat yang masih takut-takut tipsnya ya nggak apa-apa mungkin punya takut itu tapi jangan terus-terusan mindsetnya takut-takut ragu-ragu gitu kan. Kalau aku konsul sama ya orang tua aku kan bilangnya nggak apa-apa punya rasa takut kayak gitu tapi kamu harus nekat kayak jalanin aja dulu Iya, urusan benar. berhasil atau enggaknya kan Urusan belakangan belakang. karena gimana kita tahu kalau kita bisa berhasil atau enggak kalau kita nggak coba kan. Jadi ya coba aja dulu, nggak apa-apa. Namanya usaha kan. Kalau usaha ya harus diusahakan dulu baru kita tahu berhasil atau enggak gitu sih. Kalau kita misalnya takut-takut duluan, kita punya mindsetnya ragu-ragu terus nih. Ya gimana kita mau tahu kalau kita berhasil atau enggak kan. Iya, Jadi benar. coba aja dulu. Mungkin Gitu kakak sih. bisa, mungkin kakak bisa ini kasih semangat mungkin buat nanti orang-orang yang nonton wawancara kita kak, buat para pengusaha-pengusaha di luar sana atau yang baru ingin memulai usaha. Kak. Kasih semangat dong kak buat mereka. Semangat ya buat kalian yang mungkin mau mulai suatu usaha, baik itu usaha kafe, apa, jualan, usaha segala macam, gas saja. Karena kita butuh uang. Uang. Ya enggak juga sih, maksudnya enggak uang sih. Ya mungkin uang tuh yang utama ya kan, tapi pengalaman juga kalian mungkin enggak ya harus punya pengalaman lebih lah, apalagi kan kita udah masuk ke dunia terus berkembang kan ya pengalaman tuh harus ditambah gitu loh mungkin kalian mulai bisa dari bisnis atau apa kalau ya gitu pengalaman ini kan ya ya gitu deh ya pastinya pengalaman yang kalian usahakan itu pasti akan berguna Iya kak. gitu sih. Wah, terima kasih Maaf Kak ya. Niar, sangat menginspirasi para pengusaha muda di luar sana. Nah Kak, kita udah nggak terasa nih Kak, kita udah 15 menit berbincang-bincang Iya dalam ya. wawancara ini. Sebenarnya aku mau terima kasih banget buat Kak Niar yang udah mau ngeluangin waktunya buat aku wawancarain. Um, Semoga Kak Niar dan usahanya tetap berjalan terus, makin banyak pelanggannya, makin dikenal kafenya. Semangat terus Kak Niar, Amin. tetap jaga Kasih. kesehatan dan tetap patuh sama protokol kesehatan. Terima kasih Kak Niar. Thank you juga Debbie.